Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Astrid. Ketemu lagi ya sama teman kepo. Mungkin ini adalah tema paling pendek yang pernah aku bikin. Tema kali ini adalah tentang pelakor. Seperti yang udah kalian ketahui, pelakor bukan berasal dari bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, EYD gitu. Nah, pelakor dari bahasa sehari-hari, singkatan dari perebut laki orang. Biasanya pelakor ini nyisip di tengah-tengah antara suami istri. Jadi ada suami, ada istri. Nah, pelakor ini biasanya nyisip di tengah-tengah kan. Kebanyakan orang saat terjadi perselingkuhan dan pelakor masuk dalam rumah tangga seseorang, semua orang langsung menghujat si pelakor. Tapi sebenarnya bukan sepenuhnya salah si pelakor. Memang si pelakor salah. Tapi it takes two to tango. Perlu dua orang untuk berdansa tango. Kayak sekarang kita juga perlu dua tangan untuk tepuk tangan kan. Nah, jadi bukan hanya si pelakor di sini yang salah, tapi sang suami juga di sini ikut peran serta andil dalam kesalahan perselingkuhan itu. Kenapa? Karena taruhlah si pelakor itu umpamanya dia menggoda. Laki-laki itu bukan orang yang tidak mengerti saat ada yang mendekati kan. Kenapa dibilang salah laki-lakinya juga? Karena si laki-lakinya ini pun membuka diri untuk didekati. Atau mungkin bahkan si laki-lakinya ini juga yang pertama mendekati. Jadi saat terjadi perselingkuhan antara suami dan seorang pelakor, di sini minimal yang salah dua. Suaminya dan pelakornya. Oke, itu yang perlu kita ingat. Itu satu. Yang kedua, dari beberapa kasus tentang pelakor, pengakuan-pengakuan seorang pelakor, sebagian besar dari pelakor itu punya unhappy background. Ada yang mereka yang memang hidupnya disakiti oleh kedua orang tuanya yang bercerai, ada yang memang dia harus melihat sejak kecil ibunya mengalami KDRT oleh ayahnya, ada yang memang anaknya sendiri mengalami KDRT oleh ayahnya, ada yang memang dia punya background selalu gagal dalam percintaan. Pokoknya intinya mereka yang menjadi pelakor ini sebagian besar punya unhappy background. Background yang tidak bahagia. Jadi saat mereka mulai besar, mulai punya andil dan bisa memegang nasib dirinya sendiri, mereka kayak berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang dulu mereka nggak dapetin. Caranya aja mungkin nggak pas. Menurut Adib Setiawan, psikolog keluarga dari www.praktekpsikolog.com, seorang pelakor itu memiliki kontrol diri yang rendah. Kenapa disebut memiliki kontrol diri yang rendah? Karena saat ada orang yang mendekati atau saat dia melihat ada laki-laki yang dia suka dan dia tahu itu udah merupakan suami orang, harusnya kalau orang yang punya kontrol diri yang baik, dia akan bisa menahan diri untuk tidak mengganggu suami orang. Tapi karena para pelakor ini cenderung punya kontrol diri yang rendah, pokoknya untuk mereka saat mereka melihat ada orang yang dia suka, dia cuma terpikir bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan orang yang dia suka itu. Jadi semuanya dia pikirin cuma lebih ke dirinya sendiri. Mereka nggak pikirin apakah itu akan dapat menyakitin hati orang atau enggak. Mereka nggak pikir itu. Mereka cuma pikir, aku pengen happy sama orang itu. That's it. Itu aja. Yang mereka pikir cuma itu. Akhir-akhir ini, marak sekali para pelakor yang berusaha memperlihatkan eksistensinya di media sosial. Bahkan ada yang memberikan tutorial bagaimana cara merebut suami orang. Fenomena seperti ini menurut Adib Setiawan, seorang psikolog keluarga, kalau ini merupakan perlawanan dari para pelakor. Karena selama ini kan mereka dianggap sebagai orang perusak. Terus udah gitu kehidupannya tidak normal,
hal-hal seperti itu. Nah, ini merupakan perlawanan dari para pelakor kepada masyarakat. Mereka ingin memperlihatkan kepada masyarakat tentang eksistensi mereka. Karena pada dasarnya setiap orang ingin diprioritaskan. Nah, karena biasanya para pelakor ini dinomorduakan, jadi saat mereka berhasil merebut suami orang, mereka akan merasa itu merupakan kemenangan bagi mereka. Jadi saat mereka memiliki kesempatan dan mereka mendapatkan prioritas itu, mereka akan memperlihatkannya kepada masyarakat. Kalau mereka memang lebih baik daripada istri sah di luar sana. Buktinya, suaminya berhasil mereka dapatkan. Itu yang menjadi dasar mereka akhirnya muncul di media sosial. Selain itu, alasan para pelakor ini muncul di media sosial, mereka berusaha agar masyarakat bisa menerima dan menganggap kalau hubungan mereka itu, walaupun mereka mencuri suami orang, hubungan mereka itu adalah hubungan yang normal dan bisa diterima oleh masyarakat. Mereka ingin dianggap normal seperti itu. Menurut winetnews.com, ada beberapa ciri dari pelakor. 1, mereka lebih mengutamakan cinta atau perasaan daripada hubungan baik, pertemanan atau persahabatan. Contohnya, kalau mereka suka sama suami teman, mereka tidak akan melihat perasaan teman. Tapi mereka gimana caranya biar suami temannya bisa mereka miliki. Mereka tidak akan mempedulikan tentang persahabatan mereka. Ciri pelakor kedua adalah mereka merasa berhak untuk memiliki orang yang mereka suka. Saat mereka menyukai seseorang, mereka tidak peduli apakah orang itu punya istri atau enggak, mereka nggak peduli itu. Tapi mereka berpikir gimana caranya untuk mendapatkan orang yang mereka suka. 3, ciri pelakor ini adalah mereka berani tebar pesona dan berani memberikan kode yang keras pada targetnya. Biasanya para pelakor akan bersifat agresif kepada targetnya. Mereka akan berusaha mendekati, mereka akan berusaha menggoda dengan cara-cara mereka sendiri. Pokoknya gimana caranya mereka mendapatkan targetnya. Mereka akan bersikap agresif mendekati target sampai target itu mereka dapatkan. Ciri keempat dari seorang pelakor adalah mereka mau dijadikan selingkuhan. Saat mereka mendekati target yang memang udah punya istri, walaupun mereka tahu targetnya udah punya istri, mereka tidak mempedulikan masalah itu. Dan saat si targetnya menawarkan mereka untuk menjadi selingkuhan atau simpanan, mereka akan dengan senang hati menerima kondisi itu. Ciri pelakor kelima, mereka tidak merasa bersalah dengan kondisi rumah tangga yang mereka rusak. Walaupun mereka tahu yang mereka lakukan adalah hal yang salah, tapi mereka tidak merasa bersalah dengan umpamanya hancurnya keluarga seseorang. Mereka tidak menganggap itu merupakan kesalahan mereka. Mereka akan menganggap itu hal yang wajar aja. Dan mereka cenderung menyalahkan targetnya atau menyalahkan istri sah si target karena terjadinya perselingkuhan itu. Jadi mereka cenderung menyalahkan orang lain terhadap perselingkuhan yang mereka lakukan. Dan mereka akan terus tetap berhubungan dengan target, walaupun itu akan bikin rusak rumah tangga orang. Melissa Grace lebih memasukkan tindakan pelakor ini sebagai tindakan kecurangan atau cheating. Dan penyebab dari tindakan cheating ini, menurut Melissa Grace, ada beberapa sebab. Di antaranya karena 1, faktor individual. Ada beberapa faktor individual yang mempengaruhi seseorang sehingga seseorang menjadi seorang pelakor. Atau seseorang melakukan tindakan cheating menurut Melissa Grace. 1, karakter manipulatif. Jadi seseorang yang bertindak cheating atau curang menurut Melissa Grace akan berusaha untuk memanipulasi situasi untuk mendapatkan semua keinginannya. Kalau di sini pelakor, dia akan mencoba untuk membuat skenario mendramatisasi suatu kondisi agar si target akhirnya merasa lebih sayang dan kasihan sama dia. Atau banyak hal. Jadi, mereka akan melakukan manipulasi terhadap sesuatu untuk dapat memenuhi keinginan mereka sendiri. Karakter individual yang kedua yaitu kurangnya merasa empati. Menurut Melissa Grace, orang-orang yang melakukan cheating ini atau curang, dia kurang merasakan empati terhadap perasaan orang, terhadap pandangan orang dan situasi orang lain. Mereka kurang memahami, melihat, dan merasakan sesuatu melalui sudut pandang orang lain. Jadi ia tidak mampu untuk merasakan ada
ada kemungkinan pihak-pihak yang dikecewakan atau dirugikan dengan perilakunya dia sendiri. Karakter individu yang ketiga yaitu karakter narsisistik. Jadi karakter narsis ini, mereka merasa diri yang paling cantik atau paling tampan, mereka merasa yang paling hebat, mereka merasa yang paling pantas untuk diperhatikan. Dan sebenarnya perasaan narsis ini adalah kompensasi dari perasaan rendah diri yang dimiliki oleh seseorang. Karakter individu yang terakhir adalah kurang memiliki asertif. Asertif ini adalah kemampuan untuk secara terbuka mengungkapkan pikirannya dan perasaan tanpa harus menyakiti hatinya sendiri atau hati orang lain. Jadi orang-orang yang kurang memiliki perasaan asertif ini, mereka cenderung menggunakan cheating ini sebagai tindakan untuk mengekspresikan rasa marah, kecewa, dan dendam yang ada di hati mereka. Itu faktor-faktor individualnya. Yang kedua, alasan seorang melakukan cheating atau kecurangan. Menurut Melissa Grace, yang kedua adalah faktor situasional. Individu yang melakukan cheating ini biasanya terbentuk dari lingkungan yang memang sejak kecil tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran merupakan sesuatu yang penting yang harus dipertahankan dalam hidup ini. Itu faktor situasionalnya. Dan faktor ketiga adalah faktor keuntungan sekunder, di mana orang yang melakukan cheating ini merasa kalau dengan melakukan cheating ini mereka akan lebih mudah untuk naik jabatan, lebih mudah untuk mendapatkan posisi, lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan, atau lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi mereka cenderung memilih kalau cheating ini jauh lebih menguntungkan untuk mereka daripada harus bersikap jujur. Perilaku seperti cheating ini akan terus-menerus berulang dan ini akan sulit untuk dihilangkan. Walaupun kalau memang dengan niatan besar, seseorang bisa berubah. Atau mungkin juga bisa dengan bantuan para psikolog untuk membantu mereka untuk mengubah diri. Ada beberapa motivasi saat seorang pelakor mendekati targetnya. Satu, ada yang memang pelakor memang cari targetnya berdasarkan uang. Karena memang mereka jadi pelakor untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan biasanya mereka akan cari target yang kaya raya. Mereka nggak peduli cakep apa enggak. Mereka nggak peduli ini udah tua apa masih muda. Pokoknya target mereka duit. Jadi mereka akan cari orang yang kaya raya. Itu, titik. Karena targetnya cari uang, mereka akan cari target laki-laki yang mapan. Which is laki-laki yang mapan kebanyakan emang udah berkeluarga. Dan mereka nggak pikir pusing tuh tentang keluarganya. Pokoknya gimana caranya laki-laki yang mapan ini, yang punya duit banyak, bisa mereka dapetin. Dan kalau sampai akhirnya laki-laki itu jatuh miskin, mereka akan tinggalin untuk cari lagi laki-laki lain yang lebih kaya dan bisa mensuplai dan memenuhi semua kebutuhannya secara ekonomi. Itu jenis pelakor satu. Jenis pelakor kedua, ini jenis pelakor yang sedikit licin sih. Jadi jenis pelakor seperti ini, mereka tuh sebenarnya kayak jenis orang yang haus kasih sayang. Jadi kalau pelakor seperti ini, mereka akan cari target yang memang mereka suka, yang memang kayak selera di hati mereka. Kadang-kadang nggak kaya juga, tapi mereka emang cuma cari laki-laki yang mereka suka. Dan saat laki-laki itu memang ternyata suami orang, mereka akan berusaha untuk merebut gimana caranya, pokoknya agar laki-laki itu bisa bersama-sama mereka. Karena memang target mereka hanya untuk mendapatkan kasih sayang aja. Dan pelakor jenis ketiga, pelakor jenis ini sedikit spesial karena dia punya jiwa kompetisi yang tinggi. Jadi pikirannya dia, targetnya dia hanya untuk merusak. Sebagai kompensasi rasa sakit hati dia di masa lalu biasanya. Dia punya background, ayahnya mungkin dulu gonta-ganti perempuan, atau ayahnya mungkin dulu direbut oleh pelakor dari ibunya. Ya, dan saat dia dewasa, saat dia melihat ada keluarga yang bahagia, dia nggak terima itu. Dia nggak suka, dan dia pengen orang lain yang merasa bahagia itu bisa merasakan kesakitan yang dulu pernah dia rasakan. Jadi pokoknya target dia, gimana caranya cari orang yang happy family, dia ngelihat laki-laki yang family man. Jadi kalau pelakor jenis ini, saat dia melihat istri sahnya
itu orang yang umpamanya cantik, punya kualitas yang tinggi, justru itu lebih bikin dia excited, bersemangat. Makin dia bisa mengalahkan istri yang sahnya, dia merasa makin menang dan merasa dia sebagai superior. Menurut Stephanie Newman, PhD, seorang psikolog klinis, beberapa perempuan merasakan sensasi tertentu saat menjalani hubungan rahasia. Dan semakin panas atau berkualitas saingannya atau istri sahnya, mereka akan menjadi semakin bersemangat untuk mencuri targetnya. Itu jenis pelakor yang ketiga. Apakah ada keuntungan dan kerugian menjadi seorang pelakor? Tentu saja ada. Keuntungannya menjadi seorang pelakor diantaranya mungkin dia bisa mendapatkan uang tanpa harus capek kerja. Dua, dia bisa mendapatkan kepuasan saat dia berhasil untuk merebut suami orang. Tapi di balik semua itu juga ada beberapa kerugian menjadi seorang pelakor. Dari yang udah kita lihat di semua tempat, satu, pelakor selalu mendapatkan image negatif di masyarakat. Dua, menjadi seorang pelakor akan selalu dinomorduakan. Tiga, dengan menjadi seorang pelakor, biasanya mereka akan merasakan ketidaktenangan di hidup. Mereka akan lebih merasa cepat cemburu, mereka akan merasa curiga, karena mereka merasa mereka pun mencuri suami orang. Jadi mereka pun takut ada orang lain untuk mencuri pasangannya. Di luar perkiraan, ternyata menurut University of Florence, perselingkuhan dapat meningkatkan masalah kardiovaskuler. Karena banyaknya ketegangan di berbagai aliran darah, itu yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar dan terhambat. Selain itu, menurut University of Florence, perselingkuhan juga dapat menyebabkan masalah pada pernafasan. Untuk itu, orang-orang yang berselingkuh lebih mudah untuk merasakan sesak nafas. Itu secara kesehatan ya, di luar seorang pelakor atau bukan. Setiap orang berhak untuk bahagia. Dan batasan bahagia kita adalah kebahagiaan orang lain. Segitu dari saya, Astrid pamit. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.